Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa untuk bersukacita menyambut kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Tetap mengikuti panduan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada bacaan 2 Petrus 2. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini yaitu penyesatan. Observasi yang saya tuliskan di sini penulis adalah Rasul Petrus. Tujuan surat kepada jemaat yang beriman kepada Yesus Kristus yang sudah menerima Injil keselamatan. Isi suratnya dalam pasal ini adalah supaya jemaat jangan mudah disesatkan oleh siapapun atau oleh apapun juga. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan dan pembahasan kita hari ini. Dalam pasal sebelumnya, Petrus menasehati kepada jemaat supaya mereka terus maju di dalam perlombaan iman kekristenan. Ya, bagaimanakah iman percaya, iman kekristenan itu harus terus mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengalami pertumbuhan secara iman, orang-orang yang mengalami perubahan-perubahan secara iman kekristenan di dalam Yesus, itu pasti akan mengalami banyak tantangan, akan mengalami banyak ujian-ujian iman. Itu sebabnya kalau di pasal sebelumnya Petrus memberikan nasihat dalam perjalanan iman kekristenan mereka. Mereka harus mengalami pertumbuhan dan terus berlomba di dalam menjalani iman kekristenan itu. Lalu nasihat di pasal yang kedua ini, Petrus memperingatkan bahwa kalau mereka sudah mengalami pertumbuhan secara rohani, maka ada tantangan lagi atau ada ujian sebagai iman percaya kepada Yesus. Itu adalah Petrus memperingatkan jemaat supaya mereka berhati-hati. Berhati-hati untuk apa? Berhati-hati dengan banyaknya penyesatan. Ada nabi-nabi palsu, ada pengajaran-pengajaran yang berlangsung sedemikian rupa bahkan sampai masuk kepada gereja-gereja. Berhati-hati dan waspada supaya sebagai jemaat Tuhan, Petrus mengingatkan tidak mudah terbawa arus, tidak mudah tersesat karena banyaknya penyesatan di akhir zaman ini. Karena Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri bahwa gereja-gereja yang kita melihat pertumbuhannya begitu pesat, pertambahan jiwa-jiwanya mungkin juga begitu cepat. Namun dengan pergerakan-pergerakan rohani yang semakin mengalami kemajuan, maka tantangan adanya aliran-aliran baru, pengajaran-pengajaran baru, entah pengajaran itu benar atau tidak, itu bisa saja masuk dengan mudah kepada gereja-gereja yang ada. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam gereja pun bisa terjadi adanya pengajaran-pengajaran palsu, penyesatan-penyesatan yang masuk ke dalamnya dan mempengaruhi jemaat-jemaat Tuhan. Dengan iming-iming, dengan tawaran-tawaran yang menarik, dengan cerita-cerita atau kisah-kisah yang menarik,
itu bisa menarik perhatian jemaat Tuhan. Itu sebabnya Petrus memperingatkan kepada jemaat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya berhati-hati dan waspada senantiasa. Penyesatan yang tidak terlalu nampak namun membawa pengaruh buruk itu biasa terjadi juga dalam kumpulan gereja yang di dalamnya itu juga ada orang-orang yang bisa melakukan kebenaran, tapi juga ada orang-orang yang separuh-separuh melakukan kebenarannya, atau bahkan di dalam gereja juga ada yang sepertinya aktif tapi menolak sama sekali tentang kebenaran Allah. Hanya di luarnya saja terlihat mungkin beragama Kristen, memiliki aktivitas di gereja dengan kegiatan-kegiatan yang penuh, tetapi sebenarnya bahwa mereka itu bukan sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam gereja ada penyusup-penyusup, ada oknum-oknum yang membawa pengaruh buruk. Jadi penyesatan itu tidak serta-merta langsung memberikan ajaran sesat, tetapi ternyata pengaruh-pengaruh buruk, menolak kebenaran. Orang-orang yang di dalam gereja itu ternyata tidak sehati dengan gembala. Orang-orang yang ada di dalam tidak mengikuti aturan-aturan gereja yang dimana itu juga merupakan dilandasi dengan kebenaran firman. Tetapi oknum-oknum di dalamnya tidak melakukan itu, tidak mentaati itu. Ini juga memberikan pengaruh yang buruk. Tanpa disadari membawa penyesatan yang memberikan pengaruh buruk kepada jemaat, tidak mau taat kepada firman Tuhan, taat kepada pimpinan dan aturan-aturan gereja dan lain sebagainya. Dan yang dilakukan oleh penyesat-penyesat itu adalah memasukkan ajaran, pengertian-pengertian manusia atau akal sehat manusia, sehingga memasukkan pengajaran-pengajaran yang bisa membawa jemaat Tuhan itu mengalami kebinasaan atau menuju kepada kebinasaan. Di ayat 1 di situ memasukkannya secara diam-diam, mempengaruhi jemaatnya secara perlahan-lahan, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Secara terselubung, memakai topeng kebenaran sepertinya benar, tetapi ternyata ada kepalsuan, menyebarluaskan paham yang keliru, menanamkan pikiran-pikiran yang keliru kepada sesama jemaat. Dalam Matius 7 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berhati-hatilah Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita melihat bahwa saudara seiman kita sepertinya setia, sepertinya mereka melayani baik-baik aja, tetapi ternyata bahwa ada di balik itu yang disusupi dengan pemikiran-pemikiran manusia, dengan kepalsuan-kepalsuan, dengan tujuan-tujuan tertentu, sehingga tanpa disadari itu ada keinginan beberapa orang untuk merusak pekerjaan Tuhan. Berhati-hatilah Bapak Ibu, berhati-hati dan waspada supaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan tidak mudah disesatkan. Kemudian kalau tadi memasukkan pengajaran kepalsuan yang membinasakan, bahkan di ayat 1 di situ juga dituliskan mereka berani menyangkal penguasa. Menyangkalnya mungkin tidak secara langsung, oh aku tidak percaya Yesus, tidak langsung secara demikian, secara frontal tidak. Tetapi mereka mungkin dengan cara-cara yang halus, tidak mengikuti peraturan, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, atau bahkan ditambah-tambahi dengan pemikiran-pemikiran manusia yang sepertinya itu benar, tetapi ternyata menentang pemimpin, menentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi bahkan ada yang secara terang-terangan menolak Allah, terang-terangan dengan cara menolak firman-Nya, menolak firman Tuhan. Lalu di dalamnya, dalam poin selanjutnya, mereka mencari keuntungan dengan cerita-cerita yang membual, cerita-cerita yang menarik, supaya yang diajak dalam persekutuan yang tidak benar itu mereka sepertinya benar, tetapi sebenarnya tidak benar.
hal-hal yang palsu dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, berusaha mengubah tata cara, berusaha untuk mengubah apa yang dituliskan oleh firman Tuhan dan lain sebagainya. Apa tujuan mereka? Tujuan penyesat-penyesat itu adalah menarik banyak orang untuk mengikuti kehendak mereka. Mencari pengikut. Nah, ini adalah taktik atau triknya iblis, Bapak Ibu, bahwa tahu kalau mereka tidak lama lagi akan mengalami penghukuman, sehingga mencari banyak dengan berbagai macam cara. Mereka ingin menyesatkan banyak orang supaya mereka berbuat dosa, lalu iblis itu mengalami kemenangan. Itu sebabnya kalau kita beriman, mengalami pertumbuhan iman, berhati-hatilah dan tetap waspada. Apa yang akan didapatkan oleh mereka? Firman Tuhan mengatakan di ayat 3b, yaitu penghukuman kekal. Kalau mereka tergiur, terseret, berarti masuk pada jeratan tipu muslihat iblis, menjatuhkan iman mereka, menjatuhkan kepercayaan mereka, dan mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis, yaitu keruntuhan, perpecahan yang terjadi di antara jemaat dan juga gereja. Aplikasinya adalah dengan penyesatan yang semakin gencar ini, maka kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan adalah harus waspada dan berhati-hati. Caranya bagaimana? Menyaring apa yang didengar dan apa yang kita lihat. Patokannya adalah kalau itu di luar firman Tuhan, maka kita dapat memastikan itu tidak benar. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 15 tadi dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 24 ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Kita bersyukur kembali diingatkan oleh firman Tuhan, jangan sampai ada siapapun, seorang pun, apapun menyesatkan kita. Itu sebabnya kita mau tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah mutlak kebenaran daripada Allah, karena firman Allah itu adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, kiranya iman percaya kita terus tetap teguh karena kekuatan firman yang terus menaungi dan menyertai kehidupan kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan, dan Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersyukur. Kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh kasih, Allah yang senantiasa ada menaungi kehidupan kami. Kami berterima kasih karena firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami supaya kami waspada terhadap penyesat-penyesat yang terjadi di sekitar kami. Mampukan kami Allah Roh Kudus dengan kekuatan Roh Kudus dan juga firman Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kekuatan firman-Mu. Kiranya kasih Kristus menguasai kami umat-umat-Mu. Kristus telah mati untuk kami, supaya kami yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.